gede banget ya. Hmm. Dalam sejarahnya apa ada tokoh tertentu gitu yang berperan penting dalam pembangunan ini? Ada. Untuk pembangunan Gua Sunyaragi ini kan dibangun sekitar kurang lebih 200 tahun, dari tahun 1596 sampai 1788. Nah, yang membangunnya itu adalah Pangeran Mas Zainul Arifin. Kontribusinya tuh sebagai apa? Berarti tempatnya berfungsi sebagai apa, Kak? Ya, kontribusi mereka yang bangunnya tuh. Berkontribusi untuk membangun Gua Sunyaragi ini tujuannya untuk tempat penggemblengan atau pendidikan ilmu agama dan sosial serta tempat bersemedi. Penggemblengan tuh maksudnya Tempat pendidikan buat tempat belajar para putra-putri sultan. Oh iya. Tadi bisa dijelaskan kembali tentang yang wanita. Oh, jadi patung Perawan Sungti itu adalah patung putri Cina yang dimana untuk patung putri Cinanya itu adalah Putri Ongtin. Dulunya tuh Sunan Gunung Jati disuruh ke Cina sama Raja Cina untuk menebak apakah Putri Ongtin itu hamil atau tidak. Dan Sunan Gunung Jati pada saat itu datang terus bilang kalau putrinya itu hamil, dan semua yang ada di situ kan menertawakannya, soalnya nggak logis karena kata yang lainnya emang putrinya itu nggak hamil. Tapi selepas Sunan Gunung Jati pulang, pas dicek jadi beneran hamil. Iya. Terus kata rajanya itu, kejar itu itu adalah jodoh suci kamu. Nah, mungkin cerita singkatnya seperti itu yang saya tahu ya, yang saya pelajari. Jadi itu kan mitos katanya, mitosnya tuh gimana? Mitos. Jadi untuk mitosnya tuh kan saya udah sebutin tadi ya, bila ada perempuan yang masih perawan atau gadis, kalau menyentuh batu itu maka akan dijauhkan dari jodohnya. Terus berarti kalau ada orang yang perawan terus menyentuh batu itu terus dijauhkan sama jodohnya gitu. Ya, itu kembali lagi ke kepercayaan masing-masing sih. Iya benar. Kembali lagi ke sejarah tadi Sunyaragi. Terbentuknya ini tuh awal mulanya tuh dari mana? Kalau ini kan guha ya, bukan gua. Kalau gua itu kan alami. Kalau ini jadi bikinan manusia, bikinan tangan manusia, bukan alami. Oh, berarti ini tuh gua ini tuh dibikin sama manusia? Betul, dibikin sama manusia, dan untuk bahannya itu pakai batu karang laut. Tadi kan sempat dijelasin katanya Sunyaragi ini udah kurang lebih 200 tahun. Kapan sih Sunyaragi ini mulai dikenal sama masyarakat gitu? Pada mulai zaman dahulu atau untuk sekarang udah jadi tempat wisata? Iya begitu. Jadi tempat wisata. Kalau untuk jadi tempat wisata mulai terkenal itu kalau nggak salah mulai tahun 2000-an. Iya. Tapi untuk kayak sejarahnya gitu kurang lebih 200 tahun kayak gitu. Betul, itu sejarah pembangunannya. Ada tantangan upaya gitu yang dihadapi dalam pembangunan tersebut? Kalau untuk tantangan menurut saya tidak ada, soalnya setahu saya yang saya pelajari, jadi pembangunan Gua Sunyaragi itu kan diambil dari bahannya pakai batu karang laut ya. Nah, sedangkan di pantai utara itu tidak ada batu karang, jadi ngambil batu karangnya itu dari Yogyakarta, lebih tepatnya itu di Pantai Baron Gunung Kidul. Dan dulu juga tidak ada semen, jadi perekannya itu menggunakan pasir gunung yang telah mengandung semen, atau bisa dibilangnya atras. Ini pembangunannya itu selama berapa tahun? Ya. Pembangunannya itu kan dari 1596 sampai 1788, berarti kurang lebih 200 tahunnya ada. Tujuan dibangunnya gua ini tuh untuk apa?
untuk bersemedi, untuk tempat bertapa. Tempat bersemedinya tuh di mana? Di dalam gua-guanya, soalnya di sini guanya kan ada banyak, gak satu jenis, jadi berbeda-beda fungsi juga guanya. Tapi untuk keseluruhan sih sama tempatnya untuk tempat bertapa atau bersemedi. Di Sunyaragi juga ya, ada konteks hubungan antara Kesultanan Banten sama kekuatan luar gitu, seperti Belanda atau kerajaan lainnya. Konteks hubungan kayak gimana ya, konflik apa gimana? Ya kayak konflik. Kalau konflik ada dulu sama Belanda. Untuk sejarahnya itu pernah ada pengeboman di Sunyaragi ini. Itu tempatnya itu di Goa Arga Jumut dan Pandai Kemasan. Itu dibom pada tahun 1790. Ini Ada tuh ada leluconnya apa juga. aja sih? Kalau di sini tuh kebanyakan tempat-tempat gua, kebanyakan gua-gua, terus ada yang namanya Mande Beling, tempat beristirahatnya raja. Ada gua Bangsal Jinem untuk tempat memberikan wejangan atau pidato. Familiar yang sering Dari orang-orang segi tanyakan. sejarahnya aja ya paling. Paling saya jelasin sejarah Gua Sunyaraginya aja ya. Gua Sunyaragi ini diambil dari kata sunya yang artinya sunyi dan ragi yang artinya raga. Jadi dapat disimpulkan bahwa Taman Sari Gua Sunyaragi ini adalah tempat untuk mensunyikan raga atau tempat untuk menyepikan diri dari keluarga Kesultanan Cirebon. Gua Sunyaragi ini dibangun pada tahun 1596 sampai 1788 oleh keturunan Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Zainul Arifin. Luas Taman Sari Gua Sunyaragi ini sekitar 1,8 hektar untuk situsnya dan 3 hektar untuk keseluruhan. Dan Gua Sunyaragi ini dibangun dengan menggunakan material batu karang asli yang berasal dari pantai selatan, atau lebih tepatnya itu Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dengan perpaduan pasir gunung yang telah mengandung semen atau bisa dibilang atras, dan perekatnya itu menggunakan putih telur. Namun putih telur di sini hanya sebuah makna kiasan. Putih yang artinya sucikan niat dan telur itu bulat artinya bulatkan tekad. Jadi orang dahulu membangun Sunyaragi seperti sebuah telur, niat yang suci dan tekad yang bulat, seperti itu. Dan dulunya di Sunyaragi juga dibangun di tengah-tengah danau besar yang bernama Danau Segara Amparan Jati. Segara yang artinya danau besar dan Amparan Jati yang artinya dikelilingi pohon jati. Jadi dahulu bila mana keluarga kesultanan ingin mengunjungi Gua Sunyaragi harus menggunakan perahu kecil atau lebih dikenal dengan rakit atau getek. Udah. Kan gitu Sekarang sih. ada nggak danaunya? Sekarang udah mengering. Berarti danaunya di sini ya? Betul. Oh, berarti ini kan tadinya danau. Iya, jadi dulunya ini tuh danau dan dulunya itu lebih dekat ke pantai. Kalau kakak-kakaknya tahu Pantai Kejawanan kan? Ah, tahu. Nah, dulunya itu lebih dekat ke pantainya. Jadi sekarang tuh menyurut, kalau bisa dibilang menyurut. Tapi ada bekas air kayak gitu, apa benar-benar udah tanah gitu semua? Udah tanah, sekarang udah ditimbun sama tanah semua. Udah nggak kelihatan ya? Enggak. Kalau bangunan ini Bangunan sengaja dibuat bangunan ini tuh namanya Gedung Pesanggerahan. Gedung Pesanggerahan ini dibangun pada tahun 1848 oleh Ibunda Ratu Adimah. Gedung Pesanggerahan ini dahulunya berfungsi sebagai tempat menginap, tempat bermalamnya keluarga sultan bila mana berkunjung ke tempat ini.